Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menyambung kajian yang biasa, itu memahami firman Allah Ta'ala surat Al-Hajj, surat yang ke-22. Pagi hari ini masuk ayat yang ke-30. Sebelum itu, janji kemarin untuk mengkopikan atau mencatatkan doa yang dibaca dan sangat penting dibaca, bisa di dalam sujud, bisa setelah tasyahud sebelum salam, bisa juga setelah salat, yakni setelah zikir-zikir, dan bisa kapan saja karena sifatnya umum. Tetapi sebaik-baik doa adalah doa yang dimohonkan kepada Allah dalam salat atau ketika sujud. Asalkan jangan dalam sujud salat berjamaah, nanti terlambat. Kita tidak boleh terlalu lama, terlalu jarak bertikai dengan imam. Mari kita pahami sebentar. Doanya diawali dengan Allahumma inni. Saya baca dulu ya. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adabin nar wa fitnatil qabri wa adabil qabri wa syarri. Kalau ada di bawah tasdid berbaris di bawah, itu bacaannya baris bawah. Kalau barisnya di atas tasdid, bacaannya baris atas. Jangan dibaca pula wa syarra wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqr. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma ghsil qalbi bima'is salji wal baradi wa naqqi qalbi minal khataya kama naqqaita thawbal abyada minad danas wa ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal ma'tam wal maghrib. Kita jelaskan sebentar. Doa-doa kalau diawali dengan a'udzu atau na'udzu, tandanya ada bahaya yang sangat besar, kejelekan, keburukan yang luar biasa yang tidak mampu kita untuk menghadapinya. Dan tidak satu pun makhluk yang bisa memelihara, menjaga, melindungi kita daripada bahaya itu. Untuk itu a'udzu harus ditujukan kepada Allah. Itu satu kuncinya. Keterangan yang berikutnya bahwa doa ini kapan saja kita baca boleh. Di dalam salat boleh. Misalnya ketika sujud sewaktu salat sendirian. Karena salat sendirian kita bebas, tidak terikat dengan imam, atau kita tidak terikat dengan orang sebelah menyebelah.
atau setelah innaka hamidum majid, sebelum salam, atau juga setelah zikir-zikir yang kita baca setelah salat juga boleh, atau ketika malam hari ketika salat, atau sebelum subuh masuk, di mana doa-doa dan istighfar ketika itu mustajab di waktu sahur. Lantaran kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan terkenal dengan bulan pengabulan doa, bulan di mana kita disuruh banyak-banyak memohon, meminta, mengadu, berlindung kepada Allah. Ya Allah, ini sesungguhnya aku berlindung bika kepadamu, min daripada fitnah. Kemarin sudah kita terangkan tentang fitnah ujian. Kalau fitnah neraka maksudnya bakaran dan siksaan daripada kobaran api neraka, wa adabin nar, dan daripada azab neraka, wa fitnatil qabri, dan fitnah kubur, itu daripada pertanyaan yang diajukan kepada si mayit. Jangan sampai kita gagal, tidak mampu dan tidak bisa menjawab soal ujian itu. Namanya fitnatil qabri, wa adzabil qabri, dan daripada azab kubur. Dan syarri, buruk, jahat, fitnah daripada kaya. Karena kaya itu bisa akibatkan orang sombong, angkuh, suka melecehkan, memandang rendah orang lain, sekaligus banyak orang yang lalai dan lengah dengan kaya. Wa syarri fitnatil faqri, dan jahatnya ujian ketika mengalami kefakiran. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min syarri fitnatil masih dajjal, daripada buruk jeleknya fitnah yang ditimbulkan oleh al-masih dajjal. Allahumma ya Allah, iksil, cucilah qalbi, hatiku, maksudnya daripada dosa-dosa, daripada salah, daripada kekotorannya, dengan air salju, wal barad, air es atau embun, wa naqi, dan bersihkanlah qalbi, hatiku, minal khotaya, daripada kesalahan-kesalahan, kama, sebagaimana, naqaita, engkau telah membersihkan athawbal abyad, kain yang putih, minad danas, daripada danas kotoran, wa ba'id, dan jauhkanlah, baini, antaraku, wa baina, dan antara khatoyaya, kesalahan-kesalahanku, kama, sebagaimana, ba'adta, engkau telah menjauhkan antara masyrik, timur, dan barat. Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, aku berlindung kepadamu daripada kasal, malas, bukan kesal, malas, wal ma'tham, daripada perbuatan dosa atau kesalahan, wal maghram, dan daripada terlilit hutang piutang. Sekian penjelasan ringkas. Tinggal lagi membaca dan menghafalnya. Mudah-mudahan berfaedah dengan dicatatkannya ini, karena semuanya
Kalau dibaca itu tidak saya larang kan? Karena saya larang. Doa setelah salam itu banyak. Ya. Doa setelah tasyahud itu banyak. Jadi boleh kita baca seperti yang tadi. Atau Allahumma fili ma qaddamtu juga boleh. Atau Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira juga boleh. Atau ini boleh. Banyak boleh. Oi. Kita Nabi sendiri suka mengulang doa. Tapi juga beliau suka memperbanyak doa. Gabungkan saja. Beliau kalau minta kepada Allah suka meniga-niga kalikan. Lebih-lebih meminta pelindungan dari siksa dan azab atau minta masuk surga. Beliau meniga-niga kalikan. Kadang-kadang istighfar yang 3 kali atau lebih. Jadi boleh kita ulang. Sebenarnya doa kalau tidak ada Rasulullah mengulang, jangan ulang. Cukup perbanyak saja doa. Ini pertanyaannya, bolehkah kita mengulang-ulang doa ini? Boleh. Tapi boleh pula kita variasikan dengan lain? Boleh. Yang tidak boleh tidak berdoa. Lah, Alun. Kita sambung. Oh begitu ya. Oh. Senginyi ya. Baca lagi ya. Senginyi. Fitnah itu asal muasal bahasanya fatana membakar. Membakar. Atau memanggang. Tujuan membakar tiba di emas, tiba di perak untuk mengujinya agar terpisah antara emas dengan tembaga. Kalau agar terpisah antara ameh joloyang. Sehingga berkatalah orang awak ameh tahan uji, tahan sepuh, tahan bakar. Jadi kalau fitnah neraka berarti bukan uji, bakaran api neraka. Kalau azab itu lebih luas. Jadi disebutkan khusus berumum. Azab itu apa saja yang diterima, yang dialami berupa penderitaan, kesengsaraan, kecelakaan, kesakitan, yang tiada henti, tiada putus-putus di neraka, semuanya masuk dalam kategori adab neraka. Tapi kalau fitnah khusus bakar, dipanggang oleh api neraka. Kalau azab bukan hanya bakar, tapi aneka macam azab, siksa, iqab, sanksi yang tiada putus-putus, tiada henti-henti, terus menerus. Itu bedanya. Nah, pulang mulai. Kita sambunglah kaji kita. Surat Al-Haji. Surat yang ke-22 ayat yang ke-30. Halaman 335. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Labaswa. A'udzu bil surah 22 Al-Haji. 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man yu'azzim
hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa uhillat lakumul an'am illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur. Kita selesaikan sebentar dulu ayat 30 ini. Zalika, setelah ayat yang lalu berbicara tentang sekian banyak petunjuk dan perintah Allah, ayat berikut menjelaskan itulah dianya, zalika, atau demikian itulah dia, berupa petunjuk-petunjuk, aturan-aturan, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan Allah yang sangat tinggi, keutamaannya, fadilahnya, jika kamu memahami. Namanya zalika. Zalika itu kan kata tunjuk, kata yang dipakai untuk menunjuk. Jadi apa yang tunjuk? Zalika, zalika, demikian itulah petunjuk-petunjuk, aturan-aturan, bimbingan-bimbingan, arahan-arahan yang disebutkan dalam ayat yang atas terakhir masalah haji. Kan haji di atas kan? Tentang manasik haji, berbagai macam faedah manfaat yang terdapat dalam pelaksanaan haji, semuanya itu. Itulah dianya. Waman dan siapa saja yang yu'azim, mengagungkan, yu'azim, mengagungkan, membesarkan hurumat, hurumat, apa-apa yang terhormat di sisi Allah, fahuwa khairul lahu, maka dianya khairun, lebih baik, lahu, untuknya, inda rabbih, di sisi Tuhannya. Hurumat, hurumat, asal katanya hurmah, ha ra mim ta marbutah, hurmah. Hurmah itu maknanya terhormat, yang dimuliakan, yang dihormati, hurmah. Jamaknya hurumat. Berarti mana hurumat? Hal-hal yang mulia, hal-hal yang terhormat. Sama dengan haram. Haram itu kan bahasa kita terlarang, tidak boleh. Orang yang tidak melanggar apa yang haram, apa yang tidak dibolehkan, berarti dia menghormati yang melarang. Bisa tertengok? Halo? Orang yang mematuhi, tidak melanggar larangan-larangan atau yang haram-haram, berarti dia menghormati yang melarang. Sebaliknya, orang yang melanggar, tidak mematuhi, apalagi mengobrak-abrik larangan, dia tidak memuliakan, tidak menghormati yang melarang. Berarti orang yang mengerjakannya haram, dia tidak menghormati Allah, tidak memuliakan Allah. Itulah haram. Karena haram itu hurmah, menghormati. Kalau di situ kita masuk, betapa banyaknya orang atau kita yang tidak menghormati Allah, yang tidak memuliakan Allah karena melanggar. Haram itu kelarangan. Nah, sekarang kita masuk kepada hurmah tadi. Wa may yu'azzim, dan barang siapa yang mematuhi perintah larang Allah dalam ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya, serta yu'azzim, mengagungkan.
yu'azim, mengagungkan. Serta mengagungkan apa-apa yang hormat, apa-apa saja yang terhormat di sisi Allah. Bagaimana cara menghormati, mengagungkan apa-apa yang di sisi Allah? Ya, perintahnya dipatuhi, larangannya dihentikan, dijauhi. Baik ketika haji ataupun ketika melaksanakan ibadah-ibadah lain. Siapa saja yang mengagungkan, menghormati segala macam yang terhormat di sisi Allah, yang agung di sisi Allah, yang mulia di sisi Allah, yang tinggi di sisi Allah, fahuwa khairullah, maka dianya baik baginya di sisi Allah, di sisi Tuhannya. Itu mendatangkan manfaat, faedah, kebaikan, keutamaan, pahala, ganjaran baginya di sisi Tuhannya, lebih-lebih nanti di akhirat. Di garis bawahnya adalah siapa saja yang mengagungkan hal-hal yang terhormat di sisi Allah, membantuinya, memuliakannya, mentaatinya, tidak melanggarnya, termasuk tidak memesong-mesong, memutar-mutar, mengalih-alih, menambah, mengurang, atau menggantinya, atau merubahnya. Itu baik sekali untuknya di sisi Tuhannya, lebih-lebih nanti di akhirat. Termasuk ke dalamnya orang-orang yang menambah-nambah, menukuk-nukuk, memesong-mesong, mengganti, menukar aturan agama. Kemarin sudah kita sindir sedikit. Orang yang membikin suatu aturan dalam agama ini, seakan-akan dia menganggap aturan Allah belum sempurna, atau menambahnya dalam pelaksanaan ibadat, atau merubah, atau mengganti, atau mengalihkan, atau dibikinnya suatu ibadat baru, menandingi ibadat yang sudah ada, seakan-akan seolah-olah apa yang telah Allah turunkan, apa yang Nabi sampaikan masih kurang lengkap, kurang sempurna, kurang rancak, kurang bagus, dan segala macam. Siapa yang terbaik apa yang sudah dituntunkan oleh Nabi, itu sajalah kerjakan. Apa yang diajarkan Nabi, itu sajalah lakukan. Apa yang telah yang telah disunnahkan Nabi, itu saja ikuti. Jangan berani-berani menambah. Karena bid'ah itu terjadi di situ. Membuat, mengada-adakan, menambah, mengurangi, memesong, mengganti, menyingkirkan. Jadi bid'ah. Karena bid'ah itu seperti itu. Bisa datang kok. Maka pelaku-pelaku bid'ah dalam ibadah, dia tidak menghormati, tidak memuliakan, tidak mengagungkan apa-apa yang telah Allah syariatkan. Bisa datang kok. Makanya berilmulah dan ilmuilah sesuatunya sebelum dilakukan. Kebenaran itu bukan lantaran orang banyak mengerjakan. Mentang-mentang banyak orang mengerjakan, tidak tentu benar. Sebab benar itu diukur bukan itu, ukuran kebenaran bukan itu. Atau jangan dianggap salah mentang-mentang orang senginyi mengerjakan, itu senginyi. Saya ambil contoh.
Nabi Lut itu bininya kan tak patuh sama dia. Bini Nabi Lut. Ketika Allah perintah Nabi Lut meninggalkan negeri itu, karena azab akan ditimpakan di subuh hari, Nabi Lut pergi hanya dengan 2 anak gadisnya. Karena tidak ada yang mengikuti beliau. Istri beliau pun tidak. Ada yang memahami ditambah beberapa orang. Tapi yang tercatat hanya beliau dan keluarga beliau saja. Apakah Nabi Lut salah? Atau kaumnya benar? Padahal kaumnya banyak, jumlahnya 400.000. Maka negeri tempat di mana Nabi Lut berdakwah itu kan dibalikkan. Kita tiang kete balik kawa ditimpa oleh hujan batu, ditambah dengan suara dahsyat. Ini ukuran kebenaran itu bukan karena banyak atau viral. Itu ibadah itu beko. Banyak orang ngerajuannya mah. Awak sen tidak mengerajuan. Ajan beko sampai kita anggap loh nandawa salah, nandara mana? Dia lantaran banyak. Nah, kebenaran bukan berdasarkan lantaran banyak. Utama kecempai libu ke pantai kata beko. Kuta ya. Orang telanjang se. Kebanyak orang tu. Lalu wak surang se berjilbab sinan. Ba, mana? Nama kayo. Mana? Idza syaa munkaran sara ma'rufan. Apabila kemungkaran itulah banyak, maka berubah-ubah, lama-lama berubahlah mungkar itu menjadi yang ma'ruf. Yang ma'ruf jadi yang mungkar. Itu pandangan orang yang tidak berilmu. Balik kita kaji. Balik. Siapa saja yang mengagungkan yu'azim, azwama yu'azim, yang mengagungkan hormat segala yang terhormat, yang mulia di sisi Allah, yang agung di sisi Allah, yang utama di sisi Allah, tidak lain tidak bukan itu baik untuknya. Kalau bila kata dia teh kan berupa petunjuk-petunjuk, bimbingan-bimbingan, arah-arahan, termasuk masalah haji. Kalau kita bilang kata, berarti siapa saja yang mengagungkan, menghormati aturan-aturan haji, pelaksanaan ibadah haji, lalu dilebarkan siapa saja yang menghormati aturan-aturan semua macam ibadah yang telah disyariatkan itu, maka itu sebenarnya adalah untuk dirinya sendiri kebaikannya, dunia dan akhirat. Di bawahnya wa uhillat lakum, Allah telah mengharamkan sekian hal yang harus ditinggalkan, dan juga telah menghalalkan yang boleh kamu lakukan. Di antara hurumat itu adalah ada berupa larangan, ada berupa perintah. Untuk itu uhillat lakum, dihalalkan untukmu, lakum al-an'am, hewan-hewan ternak, dihalalkan untukmu hewan-hewan ternak, ila, melainkan yang tidak dihalalkan untukmu ma yutla, apa yang akan disebutkan atau apa yang akan dibacakan, diterangkan kepada kamu.
Maka oleh sebab itu ijtanibu, jauhi benarlah, betul jauhi, sungguh-sungguh menjauhi. Rijsa, semua penyembahan kepada berhala-berhala dan kotoran najis-najis, serta jauhi perkataan dusta. Mari kita pahami sedikit. Ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Yang lebih banyak itu halal. Yang haram cuma sedikit. Ketika di zaman Nabi Adam, yang dilarang cuma satu cuma. Apa larangan? Tapi nanti larang itu menjadi kepo orangnya. Kepo aku. Syarat ingin takura. Sebenarnya yang dilarang kau tidak bara tu. Yang diharamkan tidak bara tu. Justru namanya halal. Kita baca kaedah. Kaedahnya bahwa al-aslu, asal, muasal, al-asya, segala sesuatu ko ibahah, boleh. Apa saja dalam masalah-masalah keduniawian, masalah muamalah, semuanya boleh, tidak ada larangan, kecuali yang diharamkan. Selagi tidak ada diharamkan, selagi tidak dilarang, semuanya boleh. Itu dalam masalah keduniawian, dalam segala perkara, dalam segala urusan, semuanya boleh. Baru tidak boleh kok dia ada larangan. Ayam boleh dimakan? Ayam boleh dimakan? Tidak. Didabiyah lu, masak. Ayam, itiak, jawi, kabau, kambing, unta, dan hewan-hewan lainnya, ikan, semua ikan, tidak ada larangan makan. Beko baru di jalihan tidak boleh, kan dia, disebutnya tidak boleh, khinzir namanya. Dia kan dia babi, celek, itu je orang. Pembelian bangsonya berbeda. Itu termasuk yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Aku sebabnya dilarang. Kenapa dilarang? Orang kan mencari tahu kenapa aku. Kepo namanya. Bagi orang yang beriman, yang paling dahulu bagi mereka itu bukan kenapa. Nah, kenapa? Ikut dilarang, sami'na wa ta'an, itu orang beriman. Mereka kan tak tanya dah, bagaimana kau dilarang? Bagaimana kau tak boleh? Yang paling menonjol bagi mereka adalah ikut Allah yang larang, ya. Kau Rasul yang larang, langsung berhenti. Kalau dua orang awak atau dua orang lain, generasi-generasi setelah sahabat, bang kau larang. Kenapa? Apa sebabnya? Apa masalah? Maka yang paling utama itu yang menjawab sami'na wa ta'na. Kadang-kadang ada yang tidak tahu kita bang kau larang, tapi pasti yakin yang dilarang itu tanda tidak rencak. Yang dilarang itu tanda merusak, ada mudarat. Tahu tidak tahu, Pak? Kini ayatnya berbicara begitu. Illa ma yutla alaikum. Dihalalkan kepada kamu hewan-hewan ternak, kecuali yang tidak dihalalkan ma yutla. Apa yang akan dibacakan kepada kamu, apa-apa saja yang diharamkan itu.
Menyusulah nanti dalam surah An-Nahl ayat 105 balik, ayat An-Namal 145 dan surah Al-Maidah ayat 103. Itu dijaliah situ larang-larangan. Dan kita tidak buka itu loh. Yang kita kaji adalah dihalalkan kepada kamu hewan ternak. Ada nanti yang dikecualikan. Illa kecuali apa yang dikecualikan kepada kamu dan ternak, seperti binatang yang mati terjatuh, mati ditanduk, kan? Nanti akan dibacakan. Mati dipukul, atau mati sendirian. Itu contoh-contohnya binatang ternak pada mulanya halal, tapi matinya bukan cara yang dibenarkan, jadi tidak halal. Bisa? Hormati itu. Hormati itu, muliakan itu, agungkan itu. Karena itu termasuk yu'azim. Hurumatillah. Fajtanibu rijsa, maka jauhilah olehmu rijs. Secara bahasa rijs itu kotor. Kotor. Kemudian dipakai maknanya itu menjadi berhala. Karena memang berhala itu kotor, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Kotoran min, yaitu berhala. Kata-kata min ko bayan namanya, penjelasan. Jauhilah ijtanibu, fa maka ijtanibu, betul-betul jauhilah oleh kamu semua rijsa, kekotoran. Aduh, berhala. Berhala itu dianggap rijis, kotor. Kenapa berhala dikatakan rijis? Cari ada percaya? Sembahan-sembahan manusia itu kotor itu. Sebabnya lahiriah saja kita cari berhala itu kalau tidak dipelihara, tidak dijaga, tidak diberasihan, kotornya, kumuannya, celepang-celepok, tidak berasihan. Berkali-kali yang saya sampaikan kepada kita semua, sekali-sekali carilah para penyembah berhala, itu tidak selesai. Sekali-sekali cari penyembah dan berhala yang disembahnya. Beberapa hari yang lalu sampainya di negeri Hindustan sini, laki-laki bertelanjang yang jadinya Tuhan. Bertelanjang laki-laki tu keluar gitu. Telanjang, wanita nak muja-muja sekalian, cium-cium tepak. Kan tak perlu matarang dah. Oleh sebab itu kamu semua jauhi betullah segala macam berhala-berhala, sebagaimana kamu menjauhi segala yang kotor-kotor. Jauhilah berhala-berhala itu, petung-petung sembah-sembahan itu, sebagaimana kamu menjauhi yang kotor-kotor, yang menjijikkan. Wajtanibu, dan jauhi pula, sebenar-benar jauhi pula lah qaulaz zur, perkataan dusta, zur,
perkataan dusta, perkataan bohong, perkataan yang tidak benar, namanya qaulaz zur. Termasuk kalamnya saksi palsu, saksi dusta, namanya zur. Zur kona berkembang kini, viral namanya itu, viral zur. Bahkan terencana, masif namanya, berkelanjutan, berketerusan bohong. Qaulaz zur itu adalah suatu dosa yang sangat besar, karena dapat membatalkan fakta, berubah fakta karena berubah data. Semua kota masuk al-hurumat, yang mesti kamu hormati, larang-larang itu, dan sampai dilanggar. Itu makanya awal ayat berbunyi, siapa saja yang mengagungkan, menghormati, mengagungkan sesuatu yang terhormat di sisi Allah, maka dia baik, bagus untuknya di sisi Tuhannya, untuknya dunia dan akhirat. Tentu saja sebaliknya, siapa saja yang tidak mengagungkan, menghormati, memuliakan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, pasti akan mendatangkan bahaya, kesengsaraan, kecelakaan, azab untuk dirinya, dunia dan akhirat. Di antara hal-hal yang terhormat di sisi Allah adalah ada beberapa hal yang dihalalkan, makalah yang dihalalkan itu, nikmatilah yang dihalalkan itu, pakailah yang dihalalkan itu, kecuali apa yang akan diterangkan itu berupa yang haram-haram, hormati pula, jangan langgar. Itu tiba di makanan, tiba di keyakinan, tiba di kepercayaan, jauhilah, sebenar-benar jauhilah apa saja yang kalian sembah, kalian puja, kalian agungkan, di mana kalian anggap itu Tuhan. Jauhi. Jika kalian dekati, kalian syirik, dan syirik dosa yang paling besar. Induk angkang dosa syirik. Kita gambarkan sangin. Dosa-dosa besar namanya kabair. Al-kabair. Kalau bahasanya al-kabair itu yang besar-besar. Lawannya as-saghair, yang kecil-kecil. Lalu lama-lama terpakailah istilah untuk dosa-dosa besar dengan al-kabair. Tercatat al-kabair itu menurut sebagian ulama 70 dosa-dosa besar. Bagaimana dosa besar? Akibatnya, bahayanya, risikonya yang akan dialami oleh pelakunya. Lalu nanti ada namanya akbarul kabair. Akbar, sebesar-besar dosa-dosa besar. Sebesar-besar dosa besar itu ada 7. Menurut sebagian ulama ada boleh, kita pakai yang 7. Dosa-dosa besar 70. Induk dosa-dosa besar 7. Nomor satunya syirik. Untuk itu jauhilah berhala-berhala. Dia kotor, dia najis. Jauhilah berhala sebagaimana kamu menjauhi najis, sebagaimana kamu menjauhi yang kotor-kotor. Bisa datang kok.
Artinya jangan berbuat syirik. Syirik itu adalah larangan nomor 1 yang harus kamu agungkan larangan itu. Bah mengagungkan larangan, jangan daki, jangan hampiri, jangan kerajuan. Nabi-nabi semuanya, rasul-rasul semuanya, dakwah mereka yang pertama-tama kali adalah sembahlah Allah, jauhi berhala. Selain daripada Allah bukan sesuatu yang layak, yang pantas, yang patut untuk disembah. Jauhi. Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, itu seluruh rasul semua, sembahlah Allah, beribadah kepada Allah, taati Allah, patuhi Allah. Tidak ada yang layak, yang pantas, yang patut untuk disembah selain Allah. Jika kamu mengalihkan penyembahan kepada berhala-berhala, berarti kamu telah mengalihkan sesuatu kepada yang tidak patut, yang tidak pantas. Ketika itu kamu jatuh ke dalam kesyirikan. Jadi belum. Yang 1000. Nomor 1 syirik. Tadi ngojek si bala. Amulang lihat di. Khusus tu ibu awak. Dosa-dosa besar disebut dengan al-kabair. 1. Lawannya as-saghair. Kecil-kecil. Dikatakan dia dosa-dosa besar karena akibatnya, bahayanya, siksanya, hukumannya, sanksinya betul-betul besar pula. Banyaknya 70. Ada ulama yang menyatakan lebih 70 sampai ratusan. Kita pacik sini 70 dulu. Induk dosa besar 7. Disebut dengan akbarul kabair. Al-kabair yang besar-besar, akbaru yang paling besar. Jadi dosa-dosa besar yang paling besar 7. Induk angkangnya syirik. Tidak akan diampuni oleh Allah siapa yang mati dalam syirik. Tapi jika dia tobat dengan memenuhi syarat-syarat tobat dan ketentuan-ketentuan tobat, Allah Maha Pengampun. Yang tidak akan diampuni itu dia sampai mati tidak pernah tobat atau mati dalam keadaan syirik. Ayo, tidak ada cerita. Semua pahalanya habis, dia tidak akan berhak masuk surga, kekal di neraka, dosanya tidak diampuni. Akhirnya fajtanibu, maka jauhilah oleh kamu kotoran, yaitu berhala-berhala, atau jauhilah berhala sebagaimana kamu menjauhi kotoran menjijikkan. Ada orang melepong-lepong ke berhala tu, entah melepong-lepong. Mula-mula kau kepada orang Quraisy, sebab mereka memang kaum wathani, kaum penyembah berhala. Wathani itu penyembah berhala. Wathani. Berhala-berhala mereka sesuai dengan bentuknya. Ada yang dari kayu, ada yang dari batu, ada yang dari emas, dari perak, dari besi.
ada yang dari adonan makanan. Letak paritnya, makannya Tuhan. Dalam sejarah tercatat itu. Ada yang menyembah-nyembah Tuhannya, kiranya bau pipis. Binatang pipis itu campaknya Tuhan. Yes, itu berhala. Ajawilah tu. Ijtinab, apa itu ijtinab? Menjauhi. Ijtanaba yajtanibu. Jauhi sungguh-sungguh. Sama na jauhi sungguh-sungguh. Aneh kau jauhi sungguh-sungguh berhala. Kotor. Kumua. I'tikad kamu kotor. Ini maka sekarang orang musyrik itu najis. Innamal musyrikuna najisun. Orang musyrik itu najis. Ada yang najis. Kotor, tidak tangannya bersih-bersih. Kadang-kadang ancak-ancak. Walaupun tidak mandi-mandi, bersih pada waktu. Sebabnya selalu merawat diri. Hanya yang kotor orang musyrik itu. I'tikad, keyakinan, kepercayaan. Itu yang kotor. Maka dikecilkanlah orang musyrik itu najis. Keyakinan najis, kotor, kumuh. Bukannya kotor secara lahir, tapi banyak je orang-orang yang musyrik itu kotor lahirnya. Amo dapat kiriman video dari kawan. Salah satu yang menyebabkan seorang Inggris masuk Islam. Seorang perempuan. Dia mengisi hari tuanya bekerja dan nak bekerjanya ingin bekerja supaya mengarik terus. Maka jadilahnya menjadi tukang cuci, tukang berasihan pakaian mahasiswa-mahasiswa di Mesir, di Inggris. Suatu kalinya kedatangan mahasiswa baru dari negeri Islam. Sabuknya bekerja laundry. Rupanya berbeda antara pakaian celana orang Muslim dengan tertariknya. Celana daripada orang-orang yang non-Muslim kumuh-kumuh, busuk-busuk, bau-bau. Karena mereka tidak pernah cuci bersih. Ya, itu kenyataan. Dia mengaku. Lalu tertariknya kenapa? Pakaian ini bertanya dari hati, tolong saya tidak bolok-olok katanya. Saya bertanya serius. Kenapa pakaian Anda kok bersih, terawat, terjaga, rapi? Sementara saya juga mencuci pakaian yang busuk, bau dan ini. Agama kami mengajari kami begini katanya. Kami dilarang pakaian kami bernajis. Kami kalau sudah membuang air harus suci. Tertarik. Assalamualaikum mendengar informasi Islam itu tanam buruk-buruk saya. Tertarik di pelajari Islam. Langsung dipelajari Islam. Masuk Islam. Kan? Coba bayangkan. Bab fikih yang pertama kali taharah. Baca semua kitab-kitab fikih itu, bab pertamanya taharah. Berarti kita diajari untuk bersih. Bersih itu dua. Bersih lahir daripada najis dan kotoran, bersih batin daripada dosa-dosa dan kesalahan. Dua bersih. Allah cinta kepada kedua-duanya. Yuhibbut tawabin. Taubat adalah mensucikan diri daripada dosa. Wa hibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang bersih, mensucikanlah yang lahiriah. Nah, orang musyrik itu najis. Yang najisnya apa? Pada dasarnya yang najisnya, yang kotornya hatinya. Tapi berdampak kepada lahiriah. Kenapa? Yang mengatur mandi itu agama awak, no? Ada mandi sunat, ada mandi wajib, ada mandi tidak kena apa-apa. Itu agama awak.
Lagi tahu mandi sunat, mandi wajib, mandi tidak kena apa-apa, mandi sen. Adalah namanya adab mandi. Adab mandi. Adalah nanti namanya adab ke WC. Kan ada kan? Adab buang air. Carilah ajaran lain ni tak? Makanya orang lain tu bercelepong-celepong sebenarnya. Tu dia pandai-pandai menjago-jago. Sebab itu tidak diatur oleh agamanya. Islam bukan hanya itu, menjual kita bersih rapi. Ya cara-cara menyikik rambut dia ajar, cara gunting kuku, membersihkan badan, bersih semua. Tetapi sebagian umat Islam banyak yang tidak paham dengan agamanya dan banyak yang tidak melaksanakan ajaran agamanya. Kotor. Bukan anak di pesantren bacaan. Anak paling kumuh kau laki-laki. Bangku kumuh, dia nyu laki-laki itu salah. Ini tidak pernah sah. Ini konsep petangko kita canangkan kepada anak-anak. Konsepnya di mana duduk tidak ada sampah. Di mana duduk harus memilih sampah. Satu nampak, tenang juga. Di mana sih anak-anak itu duduk ada sampah. Ini di mana duduk, di mana mengumbas. Islam mengajari kita bersih. Mestinya yang paling bersih itu siapa? Orang Islam, tidak orang Jepang lah. Tidak orang Jepang, orang Islam. Sebab agamanya mengajarinya bersih. Bersih. Cuman umatnya lah yang tidak mau mengamalkan ajaran agamanya. Sampai dikatakan mereka najis, mereka kotor. Pahamnya najis, pahamnya kotor. Bahkan lahiriahnya kotor, lakunya kotor, tingkahnya kotor, perbuatannya kotor. Kotoran bukan kotoran makna hakiki. Ajawi itu. Termasuk apa yang mereka sembah juga dipandang kotor, najis. Fajtanibu. Jauhilah. Artinya, tertengok kan? Fajtanibu rissa minal awthan. Maka sebetul-betul jauhilah oleh kamu, oleh kalian, yang kerjauhi berhala. Mengisyaratkan bahwa itu semuanya adalah kekotoran yang harus kamu menyingkirkan diri daripada itu. Jika kamu langgar, berarti kamu tidak mengagungkan apa yang dilarang oleh Allah yang Maha Besar. Lalu disusul dengan wajtanibu qaulaz zur. Ada nanti namanya qaulaz zur, ada syahadatuz zur. Kalau qaulaz zur kata bohong. Kalau syahadatuz zur saksi palsu, bohong jo. Namanya zur. Zur, kebohongan. Maka kebohongan itu termasuk akhlak yang sangat tercela. Malahan ancaman yang paling banyak tertuju kepada pendusta dalam Quran. Ancaman itu berupa wail. Arti wail. Celaka, sengsara, kutuk, azab, merugi, menderita. Itu wail. Kecelakaanlah, azablah, kutuklah, kerugianlah, penderitaanlah. Itu namanya wail. Dan paling banyak terarah kepada pendusta. Bahkan ada satu surah Al-Quran wailnya sampai terulang 10 kali kepada pendusta. Wailui yawma idil lil mukadzibin. Wailui yawma idil lil mukadzibin. Wailui yawma idil lil mukadzibin. Surah Al-Mursalat.
celakalah bagi orang yang mendustakan. Karena dusta itu adalah suatu keburukan. Zur. Sabana jauhilah oleh kalian qaul az-zur, perkataan dan saksi palsu. 3 kali Rasulullah mengulang-ulang. Beliau duduk, silakan. Tagak duduk beliau. Berulang-ulang mengecek itu. Bahayanya qaul az-zur. Salah satu sifat daripada hamba Allah ibadur Rahman dalam Quran, Walladina idza dalam surah Al-Furqan ya. Tidak usah cari. Tapi kalau kebancaan inti surah Al-Furqan itu. Al-Furqan berlaku semenjak ayat 63. Di ujung sifat-sifat nama Allah itu baca lihat. Ini cari. Doa. Halaman 366 ayat 2 ayat yang ke-72. Furqan. Halaman 366 ayat 72. Cari yang ke-7, cari yang ke-2. Enggak 7 tambah 2 doh. Tapi 72. Sebab matematika tu kini kan banyak nak batu ah. Banyak nak batu matematika. Nak batu aku aljabarnya. Ya, berhitung ya. Berhitung nak batunya. Kalau matematika aku nak ada batu lagi. Sebab 7 tambah 2 menjadi 72 kini. Nah, ayat 72. Walladzina dan orang-orang yang la yashhaduna. Mereka tidak memberikan kesaksian bohong, zur, palsu. Hati-hati berbahaya menjadi saksi palsu. Banyak sangat kepatangku hari Rabaah. Dapat piti. Lihat halal pitinya doa. Sudah lepas dosa piti nak halal beko bawa pulang. Babalian ke kerupuk tabah dimakan rumah. Jadi darah. Dia gia orang miang, tapi jadi doa asa pitihnya. Anda kini kau pitih lu. Anu menjadi saksi palsu. Saksi palsu. Lalu berbohong. Memutarbalikkan data dan fakta. Dua mah. Diterima no pitih. Halal tak? Kalau adonya nak mengecek halal, kau rasa no preso lah no. Preso lah kicing-kicing ya. Lalu dibaleng kemari, dibaleng ke nasi. Dimakan menjadi darah, menjadi daging bagi anak. Hanya gara-gara namanya semuanya syahadatul zur. Persaksian bohong, persaksian palsu. Yang kedua, qaul zur, kata-kata bohong. Enam saja. Menyebut yang konon di bawahnya melewat. 6. Padahal tidak. Padahal dia entaknya sebelumnya. Hanya untuk pitih sekian ratus ribu. Itu bahayanya.
sifat-sifat, ciri-ciri hamba Allah yang dikatakan ibadur rahman itu adalah orang-orang yang tidak mau menjadi saksi bohong, saksi palsu. Kan ayat. Kalau kamu menjadi Allah, hamba Allah yo dalam ayat 63, ayat 63-nya, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ayat 63. Ciri-ciri hamba Allah yang Rahman. Rahman di belakangnya, hamba Allah yang pengasih. Ciri-cirinya antara lain tidak mau menjadi saksi palsu, berkata bohong. Kalau saksi palsu kan katanya bohong, enggak? Kalau ada orang jadi saksi palsu, katanya enggak ada benar, bohong. Bohong mana? Basi koreh lo mau bohong. Dalam ayat fajtanibu qaulaz zur. Ayat tadi. Maka betul-betul jauhilah oleh kalian perkataan bohong itu. Disamakan dengan menjauhi berhala. Jauhi berhala karena barang itu kotor, menjijikkan juga penyembahnya dan keyakinan penyembahnya, dan jauhilah kata-kata dusta, kata-kata bohong. Apalagi membohongi orang banyak dengan cara berbohong itu yang haram menjadi halal, yang tidak patut menjadi pantas. Menderita orang sekian banyak. Abalah kolah kemudian di kan kubu aku. Kan kubu dulu Salah satu yang disaksikan dan yang diperlihatkan kepada Rasulullah ketika beliau Mi'raj adalah apa yang dialami oleh para pembohong. Isongkian orang. Yo basi. Untuk sebab itu tidak boleh dipandang remeh. Siapa yang melanggar berarti dia tidak mengagungkan. Yu'azim. Kasih nampaknya tidak mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah. Apa-apa yang mulia di sisi Allah. Larang Allah tu hormati, jangan gaduh. Itu namanya haram. Haram tu hormatilah yang melarang. Orang kalau menghormati yang melarang, dia akan berhenti, tahu tidak tahu orang. Jangan buang sampah di sini, dibuang sampahnya tidak menghormati orang melarang. Tidak? Masalahnya iman. Siapa yang kencing di sini sama dengan A di sini. Kencing sini. Kan tidak menghormati yang melarang. Kesimpulan kaji wak nilai. Itu kesimpulan lena. Satu ayatnya kan. Pertama, kita diperintah untuk mengagungkan aturan-aturan Allah. Baik berupa perintah ataupun berupa larangan. Kita diperintah untuk mengagungkan hal-hal yang terhormat di sisi Allah, baik berupa perintah ataupun larangan. Kalau perintah laksanakan, kalau larangan hentikan. Siapa yang mengagungkan hal-hal yang terhormat di sisi Allah itu, kebaikannya, manfaatnya, faedahnya untuk dirinya sendiri, dunia, akhirat. Dua. Yang ketiga, Allah telah menghalalkan
berarti telah membolehkan berbagai macam hal. Dan yang halal itu jauh lebih banyak. Termasuk hewan-hewan ternak tertentu. Maka-makalah, pakailah, manfaatkanlah, dan syukurilah. Sebaliknya, Allah telah mengharamkan beberapa hal, termasuk hewan-hewan tertentu. Maka jauhilah. Itu yang ketiga. Termasuk apa yang harus betul-betul kamu jauhi, menyembah berhala. Karena itu kekotoran jiwa. Ya, kekotoran jiwa. Jauhilah. Lalu dalam berupa perkataan ucapan yang dijauhi adalah dusta. Maka mencakup risiko semua kan? Tentang keyakinan, jauhi berhala. Tentang ucapan, jauhi perkataan kotor. Tentang apa yang dimakan, jauhi apa yang haram. Kan lalengkok tuh, lalengkok semuanya. Rasanya sampai ke jiwa kegunjainya. Mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua apa yang kita pelajari hari ini. Doa tadi simpalah baik-baik. Kalau bisa apa bagus. Kalau tidak apa baca sen nanti tulis. Tapi betul-betul meminta kita itu. Diakhiri dengan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.